Jadi walaupun sudah tertangkap 2 ekor, tapi bukan berarti pekerjaan ini sudah selesai. Hari ini juga mungkin kita akan evaluasi apakah dilanjutkan atau ya. Tentu kita akan melihat dulu kondisi di lapangan. Kita lihat kondisi di lapangan. Kalau memang masih ada tanda-tanda yang ditinggalkan, tentu kita akan lanjutkan. Tapi kalau tanda-tandanya sudah semakin tidak terlihat, ya nanti di sana kita akan mengambil sebuah keputusan. Masyarakat Gantung Cili, terutama yang berladang di seluruh perladangan yang ada di hutan Gantung Cili, tidak hanya di Bukit Singo-Singo. Himbauannya mungkin hampir sama dengan himbauan sebelumnya, tapi mungkin sekarang sudah tidak terlalu keras seperti kemarin. Bagi yang ingin berladang silakan, ya, dengan catatan lebih berhati-hati saja, ya, lebih berhati-hati dan usahakan kalau pergi berladang ke ladang itu tidak satu orang, kalau bisa lebih dari satu orang. Waktu itu dari laporan-laporan warga masyarakat Gantung Cili, kita mendengar laporan informasi bahwa mereka merasa resah, ya, tidak nyaman, kurang aman untuk beraktivitas di ladangnya. Nah, dengan dasar itulah kita berkoordinasi di seluruh tim yang ada, relawan warga Nagari Gantung Cili turun ke lapangan ikut membantu masyarakat itu bekerja sama dengan pihak BKSDA. Ya, jadi tahapan awal dulu yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dari pihak BKSDA bahwa kita melaksanakan pengusiran. Ya, jadi kita laksanakan pengusiran dengan menggunakan bunyi-bunyian. Jadi berupa seperti meriam tomong, ya. Jadi meriam yang dibuat dari besi, kemudian dibunyikan dengan menggunakan karbit untuk mengusir harimau itu. Itu upaya awal yang dilakukan. Ya, dampaknya seperti yang tadi, Pak, dampak terhadap masyarakat. Jadi masyarakat tidak aman, tidak nyaman, gitu ya, resah. Ya, kalau mendengar dari pembicaraan masyarakat ya macam-macam, Pak. Ya, tapi kita nggak bisa memastikan, ya, dari mana datangnya, apa faktor harimau itu keluar, kita nggak bisa memastikan itu. Jadi Nagari Gantung Cili, wilayah Gantung Cili itu kan paling tidak terbagi 4 kawasan itu. Jadi ada kawasan pemukiman, ada kawasan APL, alokasi dan lain, kemudian ada kawasan lindung dan kawasan konservasi. Jadi keberadaan harimau itu lintasannya ada yang dia melintas di kawasan lindung, ada yang melintas di kawasan APL. Nah, setelah tadi kan kita melakukan langkah pertama dengan cara pengusiran, ternyata tidak efektif. Begitu dia sudah masuk ke daerah APL, baru kita meningkatkan ke langkah kedua yang pemasangan kerangkeng. Dan itu hanya kita lakukan di daerah APL saja. Belum ya, masih di kawasan APL. Jadi kurang 2 kilo, 2 sampai 2,5 kilo. Ternak yang dimangsa itu baru berupa anjing, Pak. Ya, kalau yang golongan ternak warga itu anjing. Kalau yang lain belum. Tapi tetap mengancam. Ya, ini kan ketangkapnya yang kedua ini kemarin pagi, Pak. Ya, sampai tadi malam kita coba rasakan ini dari masyarakat.
Ya alhamdulillah Pak, semakin tenang gitu, walaupun belum sepenuhnya gitu, walaupun belum sepenuhnya. Ya, sama dengan harapan kita semua dari tim Pak ya. Jadi kita berharap kalau bisa yang tinggal 1 ekor ini ketangkap lagi, masuk ranking lagi gitu Pak. Tapi kalau tidak ketangkap tapi dia sudah menjauh masuk ke dalam hutan ya alhamdulillah juga Pak. Oh iya Pak, berkurang. Siang pun berkurang. Dan itu bagian dari yang kita himbau untuk berhati-hati gitu. Ya sudah berangsur-angsur lebih nyaman lah gitu Pak. Ya. Tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas seperti semula lagi udah semakin meningkat lah gitu. Langsung Pak hari ini. Oh banyak Pak. Udah banyak. Nah, kalau dari awal banyak, bahkan saya sendiri ikut melihat beserta seluruh tim. Waktu yang ketemu kita ya bersama tim itu jarak 15 meter. 15 meter ya. Cukup. Artinya itu kan dikejar mencari, Pak. Iya. Kalau yang sifatnya mencari kita tidak pernah mencari Pak. Tidak pernah mencari. Kita cuma kalau yang pertama tadi kan cuma mengusir-ngusir aja Pak. Ya dari jarak jauh gitu. Tapi yang sifatnya dicari ke dalam hutan itu sama sekali nggak pernah itu. Nggak pernah. Kalau yang terlihat langsung seperti sekarang, nah ini mungkin beda-beda pendapat Pak ya. Tapi khusus saya sendiri ya, udah 50 tahun lebih belum pernah, baru kali ini. Oh jejak sering Pak. Jadi itu kaitannya dengan cerita-cerita orang tua lama Pak. Jadi kalau masalah jejak harimau itu udah terbiasa juga orang lihat dari dulu, tapi tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Nah, kalau istilah orang sekarang memperlihatkan belangnya, kalau masyarakat sini bilang begitu. Oh, utamanya babi Pak. Alhamdulillah untuk masyarakat khususnya yang berladang di perladangan mulai dari Singo-Singo sampai ke Limpau sampai ke Pinang Sinawa, yang selama ini dirasakan resah oleh masyarakat, meresahkan masyarakat dengan tertangkapnya 1 ekor lagi. Mungkin masyarakat yang berladang di area yang dilalui satwa tersebut udah agak merasa lega. Meskipun masih ada satu lagi, tapi diminta kepada masyarakat sesuai dengan arahan Pak Wali Nagari Gantong Ciri untuk lebih berhati-hati lagi, dan juga tidak dianjurkan untuk terlalu senja pulangnya. Kalau bisa jam 5 udah pulang ke rumah. Kadang-kadang mereka itu sampai habis maghrib jam 7 baru turun ke rumahnya. Sangat meresahkan, sangat terganggu, sangat takutlah masyarakat kita untuk pergi ke ladangnya. Apalagi ada yang mau panen cabai sampai kering cabainya, sampai apa istilahnya kalau bahasa sininya masih sampai kering seperti itu. Tidak bisa karena panen. Takut iya, tidak bisa dipanen karena takut. Harapannya kalau dari kami masyarakat yang secara relawan, secara sosial saja untuk itu kepada masyarakat, diharapkan untuk bisa yang satu ini tertangkap lagi. Tapi melihat apanya
tidak tertutup kemungkinan yang satu ini yang tinggal ini akan lari ke hutan satwa. Sempat tidak pergi ke ladang? Tidak ke ladang juga sesuai dengan anjuran Pak Wali Nagari Gantong Ciri. Setelah tertangkap yang satu itu, masyarakat mulai ke ladang, tapi pulangnya lebih awal dari biasa. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa setelah selesai pelaksanaan evakuasi harimau Sumatera yang tadi pagi berlangsung dengan aman, tertib, nyaman, serta penuh rasa kekeluargaan yang tinggi sekali dari masyarakat, lebih-lebih dari pemerintahan nagari. Untuk itu semua kami mengucapkan terima kasih. Dan perlu kita sampaikan bahwa keberhasilan evakuasi 2 ekor anak harimau Sumatera yang selalu berkeliaran di ladang-ladang masyarakat yang didampingi oleh induknya, yang sebenarnya kita berusaha untuk menangkap induknya yang sedang sakit tangannya tersebut, namun mungkin kehendak Allah lain sehingga kita hanya bisa menyelamatkan anaknya. Karena walau bagaimanapun selama ini pengalaman menunjukkan, mulai dari adanya identifikasi awal, ditemukan jejak, apalagi perjumpaan satwa liar, lebih-lebih harimau Sumatera atau Sumatran tigris ini selalu diburu oleh orang. Kami dari Resor Kepolisian, Resor Konservasi Solo bekerja sama dan minta payung serta dukungan dari Kapolres Solo beserta jajarannya ke bawah, berharap konflik satwa harimau yang terjadi di Gantong Ciri dan Jawi-Jawi dan berdampak terhadap 2 nagari di kiri kanan kedua nagari tersebut, dan lebih banyak beraktivitas harimau tersebut di Gantong Ciri, sehingga kita untuk mengamankan baik masyarakat dari rasa cemas, resah dan ketakutan, serta untuk melindungi satwa yang dilindungi undang-undang tersebut, sehingga kita mengambil langkah yaitu pemasangan kerangkeng, di mana penghaluan yang telah kita laksanakan lebih kurang 1,5 bulan tidak berhasil dan tidak menunjukkan hasil yang seperti kita harapkan. Namun dengan adanya penangkapan ini, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan satwa tersebut dan merilis kembali ke habitat yang cocok untuk harimau tersebut. Kami berharap kepada tim PRSAD, sepasang harimau Sumatera yang telah kita amankan dan kita selamatkan dari konflik yang terjadi lebih kurang 2 bulan, kiranya kedua harimau tersebut betul-betul sehat dan bisa dirilis ke kawasan hutan yang cocok untuk satwa tersebut. Kemudian atas nama Resor Konservasi Solo, kami mengucapkan terima kasih baik dari arah-arahan pimpinan, koordinasi yang kita laksanakan di kabupaten, ataupun lebih-lebih dukungan dari pemerintah nagari beserta semua saudara-saudara kita masyarakat Gantong Ciri yang telah membantu dalam penanganan konflik hingga evakuasi 2 kali kita laksanakan, tanggal 13 Juni dan tanggal 29
9 Juni dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.